Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Welcome back to my channel. Sebelum kita membahas tentang latihan soal sejarah fase E, ada syaratnya nih. Hitungan ketiga tolong ikuti instruksi Bapak. 1, 2, 3. Senyum. Oke, yang ikhlas dong. Sekali lagi senyum. Oke, baik anak-anak. Jadi smile is sodako. Senyum itu sodako. Walaupun Bapak nggak bisa melihat senyum kalian, tapi Bapak bisa merasakan. Fish. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang soal-soal yang terkait dengan persiapan PTS penilaian tengah semester mata pelajaran sejarah. Langsung saja soal yang pertama. Oke. Pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha dalam bidang arsitektur atau seni bangunan dapat kita lihat dengan jelas pada candi-candi yang berada di Nusantara. Ada perbedaan fungsi nih antara candi dalam agama Hindu dan candi dalam agama Buddha. Nah, dalam agama Buddha, candi itu berfungsi sebagai apakah A. tempat pemakaman, B. tempat peribadatan, C. tempat wisata, D. tempat rekreasi, E. tempat edukasi. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Ini fungsi utama ya. Fungsi utama candi dalam agama Buddha. Jawaban yang paling tepat adalah B, sebagai tempat peribadatan. Gitu ya. Kalau candi Hindu itu biasanya digunakan sebagai tempat pemakaman. Gitu. Tempat meletakkan abu-abu jenazah. Paham sampai di sini? Jadi jawabannya B, tempat peribadatan. Contohnya seperti Candi Borobudur, digunakan sebagai tempat beribadah umat Buddha dan memuja Sang Buddha. Oke, selanjutnya perhatikan data candi berikut. Yang pertama Candi Prambanan, yang kedua Candi Bajang Ratu, yang ketiga Candi Ratu Boko, yang keempat Candi Borobudur, yang kelima Candi Morotakus. Berdasarkan data tersebut, candi yang bercorak Hindu ditunjukkan pada nomor apakah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 2, dan 5, D 2, 3, dan 4, E 3, 4, dan 5. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus bisa membedakan ciri-ciri atau corak candi Hindu dan Buddha, dan bedanya apa. Yang paling gampang, candi peninggalan agama Hindu kita bisa lihat dari bentuknya. Bentuknya itu lebih ramping ya. Itu candi yang bercorak Hindu. Sedangkan candi yang bercorak Buddha itu biasanya lebih dempul lebih tumpul gitu, dan pucuknya itu tidak seruncing candi-candi agama Hindu gitu ya. Kalau kita lihat yang A, Candi Prambanan itu bentuknya runcing ya, ramping ke atas. Bajang Ratu juga iya, Bajang Ratu ini di Mojokerto di Majapahit. Selanjutnya Ratu Boko juga runcing. Nah, kalau Candi Borobudur itu tidak seruncing seramping Prambanan, dan Candi Morotakus juga itu tidak seruncing Candi Prambanan, Bajang Ratu, dan Ratu Boko. Dia lebih dempul gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Oke. Selanjutnya, Kerajaan Singosari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia yang mengalami keruntuhan pada tahun 1292 Masehi. Runtuhnya Kerajaan Singosari ini disebabkan oleh kira-kira apa? Atau jawabannya apa? Apakah A, karena perang Paregreg, atau B, karena pemberontakan Jaya Katuang, atau C, serangan dari kerajaan Sriwijaya, atau D, bencana alam, dan E, munculnya wabah penyakit.
Oke. Kalau perang Paregreg itu tidak mungkin. Jadi perang Paregreg itu adalah perang di era kerajaannya Majapahit. Itu salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit karena perang Paregreg. Kalau C, serangan dari kerajaan Sriwijaya, tidak mungkin ya, karena jarak antara kerajaan Sriwijaya dengan Singosari itu kurang lebih 200 tahun atau 194 tahun tepatnya. Apakah dia karena bencana alam? Ya, tidak mungkin. Tidak ada bencana alam di era Singosari saat itu yang memberikan dampak yang luar biasa bagi kerajaan. Apakah munculnya wabah penyakit? Tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah pemberontakan Jayakatwang ya. Jadi Jayakatwang ini adalah bupati daerah Gelang-Gelangan, daerah Jawa Timur, atau sekarang dinamakan Madiun. Jadi kenapa sih Jayakatwang ini melakukan pemberontakan? Karena ya leluhurnya atau nenek moyangnya itu dulu pernah ditaklukkan oleh Ken Arok. Siapa namanya? Namanya itu adalah siapa? Ada yang masih ingat? Namanya adalah Kertajaya. Kertajaya itu adalah raja terakhir Kediri yang nantinya dikalahkan oleh Ken Arok dari kerajaan Singosari. Akhirnya nanti Jayakatwang ini balas dendam dan akhirnya nanti bisa meruntuhkan atau mengalahkan kerajaan Singosari. Kok bisa? Seperti yang kita pahami bahwa kerajaan Singosari itu kan armada militernya kuat. Kok bisa ditaklukkan? Nah, Jayakatwang ini sangat cerdas. Dia memanfaatkan momentum ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Kertanegara, gitu ya, di bawah pemerintahan Indrawarman. Jadi yang memimpin ekspedisi Pamalayu saat itu adalah Indrawarman di era rajanya yang bernama Kerta, gitu ya, Kertanegara. Maka terjadilah kekosongan militer karena banyak sekali militer yang diutus untuk melakukan ekspedisi Pamalayu, sehingga kekuatan militer di Singosari saat itu lemah. Akhirnya diseranglah oleh Jayakatwang dan akhirnya nanti Kertanegara meninggal. Akhirnya kerajaan Singosari runtuh. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut merupakan bangunan candi peninggalan kerajaan Singosari yang bernama dan berfungsi sebagai, ini kalian harus tahu nih, harus ingat nih, bentuk yang seperti ini tuh candi apa gitu ya. Apakah A. Candi Kidal, B. Candi Jawi, C. Candi Jago, D. Candi Singosari ya, atau E. Candi Sukuh. Jadi kalau modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini, itu adalah Candi Singosari, gitu ya. Jadi fungsi candi ini dibangun sebagai simbol untuk menghormati kebesaran Raja Kertanegara yang gugur karena pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang. Gitu. Jawabannya adalah D. Ya, untuk lebih jelasnya terkait dengan Candi Kidal, Candi Jawi, Candi Jago, Candi Sukuh, kalian bisa searching model bentuknya seperti apa dan kalian ingatnya. Siapa tahu gambarnya beda nih. Ambilkan. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Selanjutnya, dalam struktur pemerintahan di Kerajaan Majapahit, raja yang berkuasa pada saat itu dianggap sebagai titik. Apakah A. utusan Tuhan di muka bumi, B. pelindung rakyat, C. penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, D. ahli di bidang hukum dan tata negara, E. pakar geopolitik dan geostrategi. Jawaban yang paling tepat apa? Gitu ya. Apakah utusan Tuhan di muka bumi? Utusan Tuhan, khalifah.
itu di eranya Islam gitu ya. Pelindung rakyat iya juga begitu, tapi kurang tepat. Ahli di bidang hukum dan tata negara, sebagai pemimpin tidak harus ahli di bidang hukum, karena nanti dia pasti menugaskan staf-staf ahlinya yang ahli di bidang hukum dan tata negara. Pakar geopolitik dan geostrategis tidak harus ya, untuk menjadi seorang raja tidak harus memahami geopolitik dan geostrategi gitu ya. Tapi seorang pemimpin juga harus belajar tentang geopolitik dan geostrategi gitu ya. Yang paling tepat dalam struktur pemerintahan di Kerajaan Majapahit, raja yang berkuasa itu dianggap sebagai penjelmaan dewa, sebagai penjelmaan dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Secara otomatis kalau rakyatnya menganggap rajanya sebagai titisan dewa, maka rakyatnya akan sendiko dauh dengan rajanya, akan patuh tunduk dengan rajanya. Begitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi ini sekilas contoh terkait dengan soal PTS part 1. Semoga nanti part 2-nya menyusul. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa senyum dan like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.